Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat rutinitas sore dan juga kita dapat melaksanakan konten-konten terbaik kita. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga disampaikan kepada Nabi besar kita berupa doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada konten sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara sukses menghadapi seminar proposal. Untuk konten kali ini ada salah seorang penonton kita yang merequest bagaimana sukses dan lancar dalam menghafal juz 30. Di sini kami menghadirkan seorang ustadz di kalangan milenial dan juga seorang hafiz. Beliau adalah Ustadz Umar Poni. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ini kita akan membahas bagaimana cara kiat untuk menghafal juz 30 dengan lancar bersama Ustadz. Akan kita kupas tuntas, Ustadz. Baik, insyaallah. Mungkin pertanyaannya gini, Ustadz. Ya. Banyak orang yang berpikiran lebih baik saya menghafal satu lembar buku daripada menghafal satu lembar Al-Quran atau daripada menghafal satu ayat. Bagaimana pandangan Ustadz mengenai itu, Ustadz? Mengenai Al-Quran ya. Ya. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya manfaat daripada menghafal Al-Quran itu banyak. Dalam sebuah hadis mengatakan 1 huruf 10 kebaikan, 2 huruf 20 kebaikan, dan 3 huruf 30 kebaikan. Maka dari itu 1 ayat saja antara amma yatasaalun itu kira-kira berapa huruf? Ya kan? Kita hitung sajalah alif lam mim 3 huruf. 3 huruf bernilai 30 kebaikan. Maka dari itu ada poin terpenting di sana ialah yang tak ada di dalam buku-buku lain, baik itu fisika, biologi, matematika, yang tak ada kita dapatkan kecuali di dalam Al-Quran kebaikan. Maka dari itu 1 huruf Al-Quran dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan. Maka rugilah orang-orang yang tidak menghafal Al-Quran. Itu salah satu di antaranya. Jadi pada intinya yang harus kita tanamkan dulu mindset kita, ya, Ustadz. Mindset, betul sekali. Bahwasanya bagaimana keutamaan Al-Quran ini. Sehingga Allah juga berfirman, Rasul dalam sebuah hadis mengatakan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan menjadi syafaat bagi orang pembacanya. Nanti di akhirat nanti dialah yang akan membantu kita melewati rintangan demi rintangan sehingga kita menuju surganya Allah. Itu salah satu di antaranya. berarti pada saat sekarang ini mungkin yang perlu kita tekan sekali bagaimana mindset dari kawan-kawan kita itu dirubah. Iya. Yang mungkin dari mindset itu kita akan menimbulkan kesenangan. Iya. Di sini yang perlu kita ketahui, Ustadz, kan pada saat sekarang ini anak-anak muda itu lebih suka mengakses, membuka baik itu YouTube, baik itu TikTok, dan TikTok itu bisa berbau ke hal-hal yang negatif. Apakah itu mempengaruhi dalam menghafal Al-Quran atau gimana tuh, Ustaz? Tentu saja kalau kita pandang bahwasanya seperti TikTok membuka hal-hal yang dilarang oleh agama itu sangat mempengaruhi cara kita menghafal. Poin pertama ialah bahwasanya Al-Quran itu adalah sebuah cahaya Allah. Jadi Allah tidak akan mengasih cahayanya kepada orang pelaku maksiat. Itu salah satunya. Kita tahu bahwasanya di dalam TikTok dan lain media lainnya itu banyak gambar-gambar yang kayaknya tidak cocok untuk dipandang.
Maka dari itu, itulah antara kita yang merusak hafalan kita nanti. Maka dari itu, kalau apabila kita berbanyak maksiat, maka hafalan kita akan hancur. Jadi istilah mengatakan jangan duakan Al-Quran dengan yang lain. Jangan duakan Al-Quran. Jangan duakan. Kalau menduakan setia gimana? Mungkin yang apa yang Ustaz bilang tadi kan, kita mendekatkan diri dengan Al-Quran, kita mengurangi hal-hal yang berbau dengan negatif, karena itu akan merusak juga dan akan mempersulit kita dalam menghafal. Itu kalau dari segi mindset. Sekarang kan ada juga orang yang mengalami kesulitan Ustaz. Terkadang orang satu surat aja yang bisa menghafal 10 menit atau lebih, itu cuma satu baris aja Ustaz. Nah, dalam mengatasi itu bagaimana metode yang bagus untuk mengatasi hal tersebut sehingga bisa cepat Ustaz, bisa diingat, bisa cepat dan juga bisa tersimpan lama di memori kita. Poin pertama ialah Allah juga berfirman dalam Al-Quran yang berbunyinya setengah daripada ayat itu mengatakan walaqad yassarnal Quran, dan sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran. Jadi Allah telah memudahkan Al-Quran untuk kita supaya kita bersikir dan lain sebagainya. Gimana cara kita untuk mengatasi itu semua? Cara menghafal dengan cepat, mengatasi dengan berbagai hal, ya kan, seperti zaman sekarang ya. Pertama yaitu kita perlu membuat jadwal yang konsisten dalam arti hal waktu-waktu yang membuat kita ada ketenangan di sana. Contoh malam, subuh, kalau bisa setelah tahajud langsung menghafal, itu langsung cepat otak kita berfungsi. Setelah itu setelah subuh, karena waktu subuh itu otak kita berfungsi dengan satu. Jadi itulah waktu hal-hal kosong, hal-hal yang bisa cepat kita untuk menghafal, baik itu menghafal Quran, fisika, matematika, rumus dan lain sebagainya ketika waktu subuh. Nah, poin terpenting ialah setelah kita mencari waktu luang yang tepat, maka dari itu baru kita masuk dengan tahap kedua. Tahap kedua untuk menghafal dengan cepat ialah pelajari makna dan tafsir. Dengan kita mempelajari makna dan tafsir, maka dari itu setiap ayat tempat berhenti ataupun tempat kita lanjut itu akan indah untuk dibacakan. Yang ketiga, cara menghafalnya ialah dengan metode mengulang-ulangnya. Kita tahu bahwasanya di Universitas Azkia bahwasanya kita mempunyai metode menghafal dengan mengulang-ulangnya. Dengan cara mengulang, poin pertama, misal wan nazi'ati gharqa 2 kali, 3 kali, 4 kali, ke yang 8 kali kita tutup Al-Quran kembali, kita bacakan apa yang kita bacakan tadi, wan nazi'ati gharqa. Andaikan belum juga kita dapat, buka sekali lagi Al-Quran, baca yang ke-9 kali, tutup lagi, yang ke-10 bacakan, tutup Al-Quran, wan nazi'ati gharqa. Itu cara yang pertama dengan cara mengulang-ulang. Cara yang selanjutnya ialah metode visualisasi, yaitu metode yang kayaknya kita harus memandang dengan cermat. Misal contoh Pancasila, kalimat Pancasila kita perhatikan satu persatu, jadi setiap huruf per huruf kita perhatikan dalam Al-Quran supaya kita menangkap. Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, perhatikan, cukup kita perhatikan, jangan kita hafalkan, cukup kita perhatikan dengan senyap. Ibarat istilah mengatakan screenshot. Screenshot. Apabila kita sudah men-screenshot bacaan yang kita tengok, cukup kita pandang saja. Maka dari itu, setelah kita pandang Al-Quran dengan waktu jangka tempo tertentu, tutup Al-Quran, habis itu bayangkan apa yang antum lihat. Nah, itulah cara-cara yang paling cepat untuk menghafal Al-Quran. Tutup Al-Quran itu, lalu bayangkan apa yang kita ingat tadi. Misalnya wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Metode ini lebih cepat daripada metode mengulang-ulangnya. Terus yang kedua, yang paling terpenting ialah metode dengan cara menggunakan audio.
Ini Al-Quran, ini audio. Letakkan Al-Quran, letakkan audio. Untuk apa audio itu? Supaya kita bisa mempelajari dari syekh-syekh tertentu yang kita kutipkan. Maksudnya kan, misalnya andaikan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Setelah kita mendengarkan audio itu, baru kita bacakan sesuai dengan dibacakan oleh audio tadi. Supaya apa? Sehingga audio yang kita dengar, kita bisa mengoreksi bacaan-bacaan kita yang hilang, yang lupa, yang pokoknya yang tajwid yang kurang tepat, kita bisa mengoreksi dengan mendengarkan audio. Selanjutnya ialah dengan cara berdoa dan sabar. Yang paling terpenting ialah doa dan sabar. Kayaknya doa, karena kita tahu doa silahul mu'min. Doa itu memang senjata orang beriman. Maka dari itu kita perlu dengan doa terus. Bangunlah di sepertiga malam. Ya Allah, aku hambamu yang banyak dosa. Hamba ingin menghafal dengan perkataan-perkataan. Tolong bukakan hatiku ya Allah, supaya hamba bisa menghafal Quran dengan sempurna. Yang kedua, sabar itu. Kalimat sabar itu sangat berdekatan dengan setelah kita perbanyak berdoa, perbanyak sabar. Karena menghafal Quran ini bukan bim salah bim abrakan. Jadi kita penghafal Quran ini perlu proses, perlu tingkatan-tingkatan dari tingkat 1 naik ke 2, naik ke 3, dan sampai akhirnya kita sampai di puncak. Jadi perlu setelah doa perlu kesabaran. Mungkin itu. Ya, Masya Allah, luar biasa apa yang disampaikan oleh Ustadz kita. Apa yang disampaikan Marco tadi itu perlu kita renungkan sebenarnya ya. Perlu kita konsisten ya. Pada intinya kita perlu konsisten untuk menghafal ini. Baik kawan-kawan, itulah tips bagaimana cara kita untuk memudahkan kita menghafal Al-Quran. Jadi kawan-kawan kalau mau mudah menghafal Al-Quran, juga akan mudah melancarkan dan mempertahankannya. Tunggu video selanjutnya. Mungkin demikian Ustaz Marco mengenai pembincang kita menghafal Al-Quran. Semoga Ustaz Marco diberi berkah. Amin. Dan juga menjadi amal ibadah kepada Ustaz Marco. Terima kasih telah menyampaikan bagaimana cara giat menghafal Al-Quran. Boleh satu kata Ustaz Marco sampaikan mengenai ini kepada teman-teman kita. Untuk mahasiswa Universitas Askia, satu hal yang perlu kami sampaikan bahwasanya luangkan waktu Anda untuk menghafal Al-Quran. Maka dari itu mari kita surgakan Askia bersama Al-Quran. Terima kasih. Baik kawan-kawan, itulah bincang manis kita seputar menghafal Al-Quran. Kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.